Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, sambil jalan kita ambil satu video yang menarik ya. Jadi ada pernyataan dari Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, yang digawangnya atau dipimpin oleh Andi Wijayanto, seorang loyalis Jokowi yang sangat fenomenal sebagai tim sukses tahun 2014 ketika Pilpres, dan kemudian menjadi sekap, sekretaris kabinet, tetapi kemudian direshuffle di tengah jalan. Konon ya karena ada semacam aspirasi dari the ruling party. Pada waktu itu terkenal ada trio macan di kabinet pertama, itu ada Luhut Binsar Panjaitan, Rini Sumarno, dan Andi Wijayanto. Mereka yang disebut sebagai trio macan yang pada waktu itu ingin sekali direshuffle oleh the ruling party, tapi ternyata yang bisa direshuffle hanya Andi Wijayanto, sementara Rini Sumarno bisa mempertahankan jabatannya sampai akhir kabinet pertama, walaupun tidak boleh datang ke DPR sejak awal, dan Luhut Binsar Panjaitan alih-alih terjengkang, malah karirnya naik terus menjadi orang yang paling berpengaruh di kabinet Jokowi. Menjabat mulai dari KSP, ya, Kepala Staf Kepresidenan, kemudian pindah ke Menko Polhukam, dan kemudian ke Menko Marifest, ya, Maritim dan Investasi, yang dianggap jauh lebih powerful karena menguasai ekonomi atau investasi. Coba kita bacakan apa yang dikatakan oleh Andi Wijayanto, Sobat Era sekalian ya. Menarik ini, kajian Lemhanas titik 2, ada resiko friksi cukup tajam di koalisi pemerintah. Juga pertanyaan, apakah Lemhanas juga mengurusi copras-capres gitu. Bukan ketahanan nasional, tapi kita baca dulu ya. Oke, kadang-kadang kita harus lihat yurisdiksinya itu di mana ya. Kalau soal friksi koalisi pemerintahan itu ya bukan urusan Lemhanas, tapi kita baca dulu. Jakarta, CNN Indonesia ya. Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto mengatakan friksi tajam atau perpecahan di koalisi pemerintah menjadi risiko paling tinggi menjelang pemilu 2024. Risiko paling tingginya friksi politik. Friksi politik karena dinamika politik yang ada menunjukkan kemungkinan 2024 diwarnai friksi politik yang cukup tajam di dalam koalisi pemerintahan, kata Andi di kantor Lemhanas. Kemudian Andi menyebut kajian yang dilakukan Lemhanas juga menemukan munculnya risiko keterlibatan pihak asing dalam kontestasi politik 5 tahunan, bukannya sudah sering ya. Ada risiko yang terkait dengan digital demokrasi tentang media sosial mengenai tidak independennya presiden, begitu ya, mestinya begitu juga. Andi mengatakan pihaknya telah membuat penilaian terkait skala ancaman dari berbagai risiko tersebut yang disertai dengan upaya pencegahan dan penanggulangan. Ia mengaku sudah melaporkan kajian tersebut kepada Presiden Joko Widodo secara langsung dan berkala. Tapi risiko-risiko itu yang kami buat skornya setiap bulan dan kami berikan lengkap dengan saran-saran mitigasi, katanya. Meski demikian, Andi mengaku tak bisa menjelaskan secara rinci risiko-risiko yang dimaksud lantaran kajian itu bersifat rahasia. Tidak bisa saya jelaskan secara detail ya karena sifat kajiannya tertutup, ujar Andi. Sebagai informasi, PDIP, Gerindra, Nasdem, PAN, PKB, P3, dan Golkar menjadi partai politik yang termasuk ke dalam koalisi pemerintah dengan bergabung di Kabinet Indonesia Maju. Seluruh parpol koalisi pemerintah itu kini tersebar di koalisi yang berbeda menuju pemilu 2024 mendatang. Gerindra, PAN, dan Golkar tergabung di koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Kemudian Nasdem dan PKB tergabung di Koalisi Perubahan mendukung Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai pasangan bakal capres dan cawapres. Sementara itu PDIP dan P3 berada di koalisi yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Ya, sahabat sekalian,
Kalau kita simpulkan memang ya, tidak ada partai yang menjadi motor perubahan artinya. Karena kalau kita mau lihat, mau jujur ya, saya baru tersadar juga, ternyata partai-partai yang bersaing ya, partai-partai istana sesungguhnya. Sementara partai koalisi, oposisi, hanya sekadar jadi aksesoris atau tambahan. Koalisi perubahan yang mengusung Anies, ya sekarang justru motornya Nasdem dan PKB. PKS justru menjadi pihak yang katakanlah tidak dianaktirikan, tetapi bukan frontliner. Demikian juga Demokrat yang lari dari koalisi perubahan bukan frontliner juga. Nah, itulah susahnya karena Demokrat tidak mau take inisiatif untuk mencalonkan Anies terlebih dulu misalnya, sehingga dia bisa menjadi frontliner. Padahal kalau seandainya dia take inisiatif, dia yang akan jadi frontliner. Oke, saudara sekalian, kita tidak tahu ya, apakah Lemhanas itu juga mengatakan bahwa friksi yang tajam itu akibat sikap presiden yang tidak berpihak ya, yang berpihak kepada kekuatan politik tertentu. Itu juga harus digarisbawahi secara jujur harusnya oleh Lemhanas. Karena perbedaan orientasi politik itu tidak akan menajam seandainya Presiden Jokowi dari awal bersikap netral. Artinya dia menyerahkan keputusan kepada pimpinan parpol di dalam koalisi pemerintahan. Karena koalisi pemerintahan ini adalah koalisi pemerintahan untuk sampai pada 2024. Sementara 2024 ke atas, ya harusnya sebagai negarawan yang tidak lagi mencalonkan diri, ya Presiden Jokowi harus serahkan kepada masing-masing partai untuk bersikap dan minta mereka untuk konsisten bekerja. Begini saudara sekalian, yang paling aneh bin ajaibnya adalah sebenarnya kan tidak ada kaitannya kabinet sekarang dengan pencalonan presiden dan wakil presiden 2024. Kalau pencalonan itu ya soal lain. Misalnya kalau kita lihat siapa misalnya? Kalau kita lihat misalnya Nasdem. Nasdem kan yang diajak kan cuma dua saja sesungguhnya sekarang. Siti Nurbaya dan Syahrul Yassin Limpo, dan mereka pun bukan elit partai, bukan orang yang menentukan sehari-hari agenda partai politik. Partai politik itu tetap diasuh oleh Surya Paloh, ya, Ahmad Ali dan lain sebagainya, termasuk Ahmad Saroni. Sementara Siti Nurbaya dan Syahrul Yassin Limpo bukanlah elit partai yang kalau seandainya dia pun absen, itu partai tetap bergerak. Jadi nggak ada hubungannya. Demikian pula misalnya Abdul Muhaimin, saudara Muhaimin Iskandar misalnya, itu juga tidak ada kaitannya dengan PKB. Ida Fauzia. Jadi mereka tetap bisa bekerja. Nah, yang agak merepotkan sebenarnya PAN, karena ketua PAN-nya menjadi Menteri Perdagangan. Erlangga Hartarto sebagai ketua Golkar menjadi Menko Perekonomian. Itu yang kemudian bisa merepotkan dan punya konflik of interest. Tapi kan masalahnya Presiden Jokowi tidak konsisten. Awalnya Presiden Jokowi mengatakan melarang rangkap jabatan, tapi ternyata sekarang rangkap jabatan dibolehkan. Bahkan itu menjadi bargaining position Presiden untuk mengikat mereka dalam koalisi pemerintahan. Jadi agak aneh juga ya menurut saya kalau misalnya friksi ini dianggap terjadi karena let's say karena mereka berorientasi yang berbeda. Kuncinya di Presiden Jokowi menurut saya. Kalau Presiden Jokowi sejak awal mengatakan saya sampai 2024, kita berkoalisi sampai 2024, 2024 ke atas itu pilihan politik masing-masing, silahkan saja. Yang paling penting tugas pemerintahan kita selesaikan sampai 2024, selesai. Tidak ada potensi perpecahan. Potensi perpecahan itu menurut saya justru di-trigger oleh sikap Presiden Jokowi yang memihak. Lalu dia bermain dua kaki untuk koalisi Prabowo dan untuk koalisi Ganjar. Saya mendengar misalnya, tapi ini isu, Prabowo agak jengkel sesungguhnya. Ketika dalam sambutan di Mukernas PDIP,
Presiden Jokowi seolah-olah menunjukkan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mengatakan bahwa setelah dilantik nanti langsung ketahanan pangan. Oke. Sementara di sisi lain kalau dia dekat Prabowo, Prabowo mengatakan Prabowo is your turn. Jadi ya saudara sekalian, ini mohon maaf nih, pantas saja saya partisipasi berkurang, ternyata suara kagak ada. Ya itulah resikonya kalau saya pakai yang baru dicas gitu ya. Ya saudara sekalian, ini mohon maaf ya. Sekarang kedengaran ya mic-nya ya. Oke, pantas saja kemudian berkurang yang berpartisipasi ya. Mohon maaf saudara sekalian, nanti kita edit kembali ya, yang suaranya tidak muncul. Lemhanas kenapa ikut campur terkait dengan koalisi pemerintahan? Iya, itulah masalahnya ya. Lemhanas itu kan sebenarnya kajiannya untuk ketahanan nasional, beyond dari kegiatan seperti ini. Tapi ya mungkin hal-hal seperti itu biasa ya. Presiden juga menggunakan badan intelijen untuk meminta data mengenai tren politik dan lain sebagainya. Oke. Saya tidak tahu suara hilang ya. Pantas saja turun. Yang nonton turun ya. Ya. Suaranya udah benar ya sekarang ya. Oke. Udah oke Mas Refli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang Refli Harun. Alhamdulillah ada suaranya. Ya tadi saya bilang karena kemudian oke. Semakin kesini Jokowi semakin ditinggal, pada saatnya semua elit akan merapat ke Anies. Kita lihat ya. Kemudian yang sebelah ada yang gak suka gitu. Mana suaranya? Sudah ada ya suaranya ya. Oke. Biang dari segala masalah ulah rezim, harusnya cepat pemilu rakyat. Oke. Ini terjadi karena ada cawi-cawi dari kekuasaan. Kemudian cepatlah berlalu badai yang sumbernya dari orang-orang yang tidak tahu malu dan jadi pejabat. Kenapa koalisi rezim ini sangat rapuh Bung RH? Apakah karena mereka bergabung hanya didasarkan atas syahwat ingin berkuasa dan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan para penguasa di partai koalisi? Saya katakan tadi jawabannya satu, yaitu pragmatisme ya. Mau kemana Bung Keren? Cadas. Gubernur Lemhanas anak Tio Savei, kader PDIP, Kepala BIN BG orang dekat Mega, Kepala BPK Ismiatun, kader PDIP, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, kader PDIP. So what? Kenapa ya? Ya tapi ada juga masalahnya, misalnya BPK. BPK harus dijauhkan dari politisasi ya, tidak boleh semua partai politik masuk. Sekarang coba bayangkan, semua partai politik yang mengurus bangsa ini, eksekutif, legislatif, yudikatif ya, semua partai politik. Di eksekutif sudah jelas ya, presiden dan para pembantunya. Di legislatif sudah jelas ya, hanya partai politik yang bisa dicalonkan untuk anggota DPR. Di BPK juga iya, MK juga iya. Sekarang ada lagi kader partai politik yang jadi terpilih jadi hakim konstitusi setelah sebelumnya tidak ada, yaitu dari P3 ya. Gimana tuh kabar kasus AHA di Kejagung Bang Refli? Ya nanti kasus ini sepertinya ditabung. Kalau kemudian macam-macam mau pergi ke sana, pergi ke sini, kelihatannya akan dipermasalahkan. Itu saja sobat era sekalian. Terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi ya. Memang enak juga kita sambil jalan-jalan begini, kemudian juga bikin konten ya, bisa suasananya agak berbeda, karena kalau di tempat terus itu agak jenuh juga jadinya. Itu saja sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.